Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Philip Pemafma, kembali lagi memberikan pandangan terkait dengan perbedaan antara penduduk, turunan, dan orang asli Papua. Semoga pandangan saya atau pendapat saya ini bermanfaat dalam rangka menyusun konsep dan kebijakan yang tepat dalam rangka merekomendasikan tentang persyaratan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di tanah Papua. Sebelum lebih lanjut membahas tentang tema yang saya sebutkan tadi, pertama saya membahas terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan penduduk. Penduduk apabila dilihat berdasarkan kamus, penduduk memiliki arti orang yang mendiami atau tempat, pulau atau kampung atau negeri yang secara turun-temurun tinggal di suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, apabila kita lihat dari definisi penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang kependudukan, mengatakan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sementara jika kita bicara dalam konteks otonomi khusus yang disebut dengan penduduk menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 1 huruf U, disebutkan bahwa penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua. Dan dengan demikian, maka secara jelas kita bisa tahu bahwa siapapun yang disebut dengan penduduk, dia adalah warga negara Indonesia, dia memiliki identitas dan tentu berada pada wilayah kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam konteks Papua adalah semua orang yang tinggal di Papua tetapi dengan catatan memiliki identitas atau status sebagai penduduk Papua yang dibuktikan dengan identitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya seperti kartu penduduk, tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi di tanah Papua. Itulah yang kemudian disebut sebagai penduduk di provinsi atau di provinsi-provinsi di tanah Papua. Apakah penduduk-penduduk yang memiliki identitas Papua ini dapat disebut sebagai orang asli Papua? Jawabannya tidak, karena mereka tidak memiliki kodrat sebagai orang asli Papua. Semua orang, termasuk orang asli Papua, disebut sebagai penduduk, tapi tidak semua penduduk disebut sebagai orang asli Papua. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menjawab menurut pandangan dan kajian saya terkait dengan dinamika sosial politik yang terjadi saat ini di tanah Papua pasca berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus, yaitu tentang keaslian orang asli Papua. Ada dua aspek yang menjadi perdebatan sampai dengan saat ini. Yang pertama, yang disebut dengan orang asli Papua menurut perspektif yang lain bahwa adalah ayah dan ibunya asli Papua. Ada juga yang mengatakan bahwa yang disebut dengan asli Papua adalah ayahnya Papua, ibu non-Papua masih dikategorikan sebagai asli Papua. Ada yang mengatakan yang disebut dengan asli Papua termasuk di dalamnya
ibunya Papua, bapaknya non-Papua, maka masih dikategorikan sebagai asli Papua. Dan ada juga yang mengatakan leluhurnya, kakeknya, dari garis kakek, dari garis nenek, dari garis moyang, juga terkait bahwa yang bersangkutan juga adalah orang asli Papua. Dari sejumlah persoalan ini, perlu saya memberikan pandangan saya sebagai bagian daripada pandangan selaku akademisi dan juga senator dengan kajian pendekatan antropologi hukum. Dalam ilmu antropologi hukum, kita kenal dengan sistem kekerabatan. Nah, untuk menjawab dinamika atau persoalan ini, maka kita ingin kembali meninjau tentang sistem kekerabatan seperti apa yang berlaku di tanah Papua. Tentu sistem kekerabatan ini kita juga harus memahami bahwa sistem kekerabatan ada kaitan dengan kebiasaan atau hukum adat dalam kehidupan orang Papua. Untuk itu maka tentu kita sama-sama memahami baik dalam riset sebelumnya ataupun kajian-kajian sebelumnya bahwa sesungguhnya Papua menganut sistem kekerabatan patrilineal. Apa itu sistem patrilineal? Patrilineal mengenal sistem di mana seseorang atau anak-anak itu memiliki hubungan dengan ayahnya berdasarkan garis keturunan laki-laki. Jadi garis keturunan laki-laki lebih istimewa dibandingkan dengan garis keturunan perempuan. Keistimewaan itu akibat dari seorang atau laki-laki memiliki kelebihan, yaitu pembawa marga atau melanjutkan keturunan marga atau identitas daripada keluarga ataupun suku. Nah, karena laki-laki memiliki posisi derajat yang tinggi karena faktor kelanjutan turunan dan identitas turunan itu, maka di dalam keberlanjutannya laki-laki diberikan hak-hak yang istimewa dibandingkan dengan perempuan. Hak-hak istimewa itu adalah hak-hak seperti hak-hak warisan. Hak warisan yang berasal pada ayah dari garis keturunan laki-laki ataupun dari moyang dari keturunan laki-laki. Jadi hal-hal inilah yang kemudian membuat posisi laki-laki itu lebih dominan dibandingkan dengan posisi perempuan. Pandangan hukum adat atau hukum kebiasaan bahwa perempuan itu mendatangkan harta, tetapi perempuan itu melanjutkan keturunan orang lain. Tapi laki-laki adalah laki-laki mendatangkan rezeki, yaitu melanjutkan keturunan marga dan turunannya. Nah, oleh sebab itu posisi inilah yang kemudian memperkuat posisi garis keturunan laki-laki, sehingga posisi laki-laki dan perempuan walaupun sama-sama adalah asli Papua, tapi dengan sistem kekerabatan ini kemudian membedakan tentang hak-hak laki-laki dan hak-hak perempuan. Apabila seorang perempuan memiliki seorang anak dengan laki-laki bukan orang asli Papua, maka anak yang dilahirkan atau turunannya bukanlah pembawa marga, pembawa identitas daripada orang tua asal, tetapi melanjutkan turunan daripada pihak laki-laki non-AAP. Oleh sebab itu kemudian ketika perempuan Papua sudah keluar berumah tangga, maka perempuan sudah tidak lagi menggunakan marga daripada perempuan, tapi justru sudah mengikuti marga lain atau identitas marga laki-laki yang lain, termasuk turunannya. Maka kedudukan perempuan itu mendapatkan posisi yang rendah dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Nah, hal yang sama pula dengan anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh laki-laki. Anak-anak yang dilahirkan oleh laki-laki
memiliki kedudukan yang sama, di mana memiliki harta atau harta-harta yang sama yang digariskan dari turunan laki-laki. Sedangkan perempuan juga mendapatkan harta warisan, tetapi hartanya tidak sebanding dengan harta yang dimiliki oleh laki-laki, sehingga anak-anak daripada perempuan itu mendapatkan sebagian daripada kepemilikan daripada perempuan dan selanjutnya. Nah, disinilah kemudian dari sistem patrilineal ini kemudian kita bisa paham bahwa apabila kita ingin menarik garis, maka siapakah orang asli Papua? Maka orang asli Papua itu adalah mereka pembawa marga, pembawa identitas, dan itu penganut garis keturunan patrilineal, sehingga disebut orang asli Papua karena dia pembawa marga, pembawa hak, pembawa warisan, dan penerus keturunan. Nah, lalu bagaimana posisi perempuan dalam konteks kekerabatan? Kita tidak bisa mengatakan bahwa perempuan bukan orang asli Papua atau anak-anaknya adalah bukan orang asli Papua. Anak-anaknya adalah anak-anak yang lahir daripada kandungan perempuan Papua. Tetapi kedudukannya berbeda dengan anak-anak yang lahir langsung daripada laki-laki asli Papua. Maka untuk memaknai namanya, maka ada dua hal dalam hal pemberian nama. Yang laki-laki, yang turunan laki-laki disebut sebagai orang asli Papua, sedangkan yang perempuan dan anak-anak dan turunannya disebut turunan Papua. Dua hal dengan konsep yang beda. Turunan karena memiliki asal-usul, memiliki latar belakang, dan memiliki histori bahwa memiliki ibu orang Papua atau kakek orang Papua atau moyang orang Papua, tetapi tidak memiliki kekerabatan, tetapi tidak membawa hak dan kewajiban, dan bukan penerus turunan keluarga atau identitas keluarga atau identitas suku, tetapi dia melanjutkan turunan suku dan berkembang biak dengan konsep yang berbeda dengan yang dialami atau yang dilakukan oleh laki-laki. Maka untuk keadilannya disebut sebagai turunan perempuan, tetapi bukan asli Papua. Nah, itu Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian, sehingga kita bisa bedakan mana yang disebut dengan asli Papua berdasarkan sistem patrilineal dan mana yang disebut dengan turunan Papua. Berikutnya, untuk menarik kesimpulan secara umum berdasarkan isu tentang siapakah orang asli Papua sebagai syarat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf T memberikan definisi orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Dari definisi ini secara jelas disebutkan bahwa orang asli Papua. Maka menurut pandangan saya atau pendapat saya dari uraian-uraian saya sebelumnya, maka untuk menjawab pertanyaan siapakah yang berhak menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di tanah Papua dan seperti apa orang asli Papua yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Otsus, maka sudah sangat jelas dalam beberapa uraian saya pada video-video selanjutnya dan pada saat ini yang terkait dengan pendekatan antropologi dengan sistem kekerabatan yang telah saya uraikan tadi dan dikaitkan dengan definisi yang sangat jelas tentang orang asli Papua atau definisi tentang orang asli Papua itu, maka saya berpendapat dan berkesimpulan
bahwa yang berhak menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua berdasarkan garis keturunan laki-laki. Sehingga calon-calon gubernur yang berasal dari garis keturunan perempuan atau yang berasal daripada garis keturunan kakek atau nenek atau apapun itu yang bukan pembawa marga, bukan melanjutkan silsilah suku, bukan identitas daripada identitas Papua, maka tidak dapat diterima sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua. Walaupun demikian, mereka memiliki hak yang sama dari garis keturunan ibu, tetapi secara politik untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur, mereka tidak diberikan hak politik. Bagaimana cara agar mereka juga bisa mendapatkan hak politik? Menurut pendapat saya, bahwa apabila hal itu hendak dilakukan, maka konsekuensinya adalah anak-anak yang dilahirkan dari rahim perempuan asli Papua wajib mengubah marganya mengikuti marga ibunya, sehingga mereka pembawa marga dari ibu dan identitasnya adalah masuk dalam kategori patrilineal juga karena pembawa turunan dari turunan marga asal. Itu solusi saya bagi mereka anak-anak yang lahir dari perempuan Papua tetapi tidak disebut sebagai orang asli Papua, tetapi punya hak juga sebagai turunan Papua. Semoga pendapat saya ini bisa bermanfaat, bukan untuk menciptakan kegaduhan atau perbedaan, tetapi sebagai solusi berpikir dan dinamika yang berkembang, dan bukan suatu keputusan. Mudah-mudahan pihak yang berwenang, khususnya majelis rakyat Papua di tanah Papua, bisa menjadikan sebagai referensi dalam memberikan pertimbangan atau rekomendasi bagi siapapun yang hendak menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di tanah Papua. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.